101 Joy FM, The Spirit of Joy Unlimited. Shalom, selamat sore buat seluruh pendengar Joy FM yang sangat kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, tepat di pukul 5 sore pada hari ini saya Joy Deborah menyapa ruang dengar Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat Jawabers yang dalam perjalanan di rumah sakit, di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Nah, pada hari ini seperti yang sudah kita informasikan di sosial media Joy FM, bahwa kita perdana sekali mengadakan program terbaru Puji Nama Tuhan. Ya, buat Bapak Ibu, kami mengundang Jawaber untuk boleh mengikuti program kita pada hari ini, yaitu program 1 jam bersama SMP Murni Victory School. Dan puji nama Tuhan, biarlah Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya dalam program ini, dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita akan tanya-tanya di manakah SMP Murni Victory School, seperti apakah sekolah ini, dan kita akan bicara tentang program apa yang akan dibawakan pada program ini. Ini adalah program perdana sekali, jadi kami rindu buat Jawafers boleh mengikutinya dengan seksama, karena kita percaya segala yang boleh kita siarkan melalui Radio JFM ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum masuk lebih lagi ke dalam acara kita akan bersatu di dalam doa. Silakan bicara aja boleh memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini Bapa, itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari kami yang boleh kami lalui dengan terus berada di bawah lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, segala sesuatu yang kami kerjakan itu berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami akan memulai acara kami. Biarlah topik yang kami bahas hari ini yaitu mengenai bullying Tuhan. Biarlah Bapa, topik yang kami angkat ini Bapa boleh juga memberkati para pendengar, dan boleh semakin lagi banyak anak-anak yang dipulihkan, anak-anak yang boleh semakin mengetahui dampak dari bully ini Tuhan. Kami mau Tuhan setiap anak-anak boleh menjadi anak-anak terang-Mu Bapa. Melalui diskusi ini juga Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan, dan apa yang kami diskusikan ini Tuhan juga merupakan salah satu cara supaya hidup kami juga berdampak bagi banyak orang Tuhan. Biarlah juga Bapa, melalui acara ini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak anak-anak yang telah mengalami bagaimana kekerasan bully itu Tuhan, mereka boleh mengalami perubahan, mereka boleh dipulihkan Tuhan, dan semakin meyakini bahwa diri anak-anak kami berharga bagi Engkau Tuhan. Banyak sekali Tuhan bully yang kami lihat baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah Bapa, dan ajar kami Tuhan untuk boleh melihat hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan. Ketika anak-anak Bapa mengalami ini Tuhan, mari Engkau yang ingatkan, hanya satu penolong, hanya satu juru selamat kami, Yesus mampu sembuhkan dan pulihkan anak-anak yang mengalami kasus ini Tuhan. Bapa yang baik, untuk orang-orang, untuk siapapun itu Bapa yang terlibat dalam kasus ini Bapa, ketika dia pun menjadi pelakunya Tuhan, mari Engkau yang ingatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang mau diajar, mau dibentuk, boleh berubah Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan mampu memulihkan setiap hati. Biar yang mendengar hari ini Tuhan sama-sama diberkati dan siap Tuhan untuk melakukan apa yang benar bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hidup setiap anak-anak bangsa ini Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menjauhi, dan bahkan tidak lagi ada satupun orang yang mengalami kasus ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah acara ini berkenan bagi-Mu. Acara ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Jawabers, saya mau ulangi buat kita semuanya bahwa pelayanan dari program kita perdana hari ini di hari Sabtu 23 April 2022 SMP Murni Victory School merupakan bagian dari renungan yang sering kita dengar setiap hari di jam 1 siang, yaitu renungan Stephen Agustinus. Ini merupakan bagian pelayanan yang sama. Jadi buat Bapak Ibu yang nanti bertanya-tanya ini dari mana, nanti kita akan belajar lebih lagi, mengenal lebih lagi tentang pelayanan ini. Dan ini adalah pelayanan pertama kali di Radio JFM, dan pelayanan
akan berlanjut selama beberapa bulan ke depan dan akan diadakan sebulan sekali ya Bapak Ibu. Mari kita akan perkenalan terlebih dahulu buat guru-guru yang udah hadir, bahkan anak-anak didik yang sangat luar biasa, yang penuh kemuliaan Tuhan. Saya lihat luar biasa, cantik-cantik dan ganteng. Ada ganteng satu orang, ya kan? Senyumnya juga ganteng sekali ya Jawaban nggak bisa lihat karena ketutupan sama saya. Cuman spirit kegantengannya itu memenuhi ruangan studio ya kan. Amin. Dan nggak tegang kali ya kan. Karena perdana saya lihatnya seram sekali tatapannya. Oke, baik ya. Tadi doa dibawakan oleh Teacher Ayu. Nah kemudian ini mau perkenalan untuk memperkenalkan pribadi masing-masing bahkan sekolah. Teacher siapa yang mau memperkenalkan, silakan. Oke, boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, sore hari ini saya bersama dengan Teacher Ayu, dengan saya sendiri ada Teacher Astrid, ada anak-anak saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng pada hari ini, sore hari ini. Saya bersama ada Keisha, ada Shem, ada Nisha, dan ada Abigail. Ya, jadi kami para teacher dan murid-murid hari ini berasal dari sekolah SMP Murni Victory School yang berada di Jalan Bunga Herba 3, di mana di Murni Victory School setiap harinya kami dibekali oleh firman Tuhan. Pagi hari mendengarkan devotion, pada hari Jumat kami juga mengikuti kebaktian seperti itu. Baik ya, jadi ini teachernya guru dari SMP Murni Victory School ya. Dan ini adik-adik kita kalau boleh tahu dari kelas berapa aja? Ada yang dari, maksudnya bisa kasih tahu dari kelas berapa aja? Oke, Keisha dan Shem itu dari kelas 7, Nisha, Abigail dari kelas 8. Puji Tuhan, masih umur belasan tahun udah bisa melayani di Radio GFM ya. Wow, keren. Kemuliaan bagi Tuhan. Pada hari ini perdana sekali saya sangat suka tema yang dibawakan oleh SMP Murni Victory School karena bicara tentang bullying ya kan. Nanti kita akan tanya gimana bullying ini bisa terjadi, dampak lanjutnya, bagaimana mengatasinya. Atau bahkan kita juga bisa belajar dari adik-adik walaupun masih usia belasan tahun tapi pasti udah pernah ngalami ya, tapi nggak mengalami yang begitu berat. Ya, yang sederhana pasti dialami ketika sekolah ya kan. Tapi kita percaya nggak ada kan kasus-kasus di sekolah Murni Victory School gurunya malah membuli siswanya, nggak ada itu kan teacher? Puji Tuhan tidak ada. Puji Tuhan tidak ada ya. Oh mantap sekali. Ini merupakan salah satu sekolah yang bagus kalau begitu ya. Jadi kalau ada Jawa Kuas yang punya anak, jangan tunggu apa lagi, langsung kepoin sekolah Murni Victory School. Nanti teacher boleh share sosial medianya, ya kan, di IG-nya siapa, pasti nanti akan banyak yang kepo dengan sekolah Murni Victory School. Oke, kita masuk ke topik kita, bullying. Dengan keadaan zaman yang saat ini kita boleh lewati, banyak anak-anak mengalami bullying di luar maupun di dalam sekolah. Jadi peran sekolah itu sangat penting pastinya ya kan, teacher dan juga adik-adik semuanya. Jadi kita pengen belajar dari sisinya teacher sendiri. Kalau waktu teacher ini kan SPD ini pasti pernah belajar ada mata kuliah psikologi ya kan. Nah pasti sana kita belajar bahwa bullying itu nggak boleh terjadi di sekolah. Jadi yang kita pelajari adalah apa sih bullying ini, bagaimana sih dampaknya, bagaimana sih cara mengatasinya. Mungkin teacher ada yang boleh sharing terlebih dahulu dalam kita. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, topik kita pada sore hari ini sangat luar biasa untuk dibahas, dikupas gitu ya. Apalagi semakin berjalannya zaman ya, bullying itu kerap kita temukan dimanapun dan kepada siapapun, tidak mengenal usia, baik masih balita mungkin, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sudah dewasa juga sering menghadapi yang namanya bullying ya, dimana bullying itu sendiri adalah suatu tindakan yang dia disengaja yang dapat melukai mental seseorang, hati seseorang, sehingga menyebabkan mungkin seseorang itu stres atau bahkan luka batin gitu ya. Jadi apalagi
kalau di sekolah kebanyakan itu anak sekolah sering merasa kena bully. Apalagi kalau cuma dikatakan kamu gendut, kamu jelek, itu kan merupakan bullying ya. Karena tadi bullying itu dapat melukai hati seseorang. Nah, yang perlu kita kupas pada sore hari ini, di sini banyak anak-anak murid saya yang mungkin dari dulu mereka SD sudah pernah dibully atau bahkan menjadi pelaku bully. Nanti kita akan kupas sama-sama apakah dari antara mereka ada yang menjadi pelaku bully atau justru mereka yang mau dibully, Atau udah jadi mantan ya Kak? atau menjadi mantan bully ya. Nanti kita bisa dengar sama-sama. Nah, tadi bully sudah saya jelaskan apa itu bully. Nah, sekarang saya pengen tahu, mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu bagaimana sih bully itu terjadi gitu kan. Kita dapat lihat belakangan ini itu terjadi kasus di Kota Malang. Ada anak berusia 13 tahun yang kena bully. Ya, bully itu kan tadi dapat melukai hati seseorang. Jadi anak SMP ini dibully oleh teman-temannya dengan cara teman-temannya itu mengambil atau sebenarnya mereka bercanda, cuman mungkin bercandanya kelewatan. Kadang-kadang kan anak-anak ini bilangnya bercanda, cuman mungkin udah melukai hati orang lain, bahkan melukai fisik gitu kan. Oke Kak, teacher, sebelumnya kasus bullying yang di Malang ini di sekolah ya? Iya, di Oke, sekolah. bukan di luar sekolah. Oke. Jadi itu terjadi di sekolah di mana mereka sedang bermain-main sebenarnya, bergurau. Cuman bermain-mainnya tadi melukai temannya ternyata. Mereka mengangkat temannya rame-rame dan menjatuhkannya ke paving atau ke lantai gitu kan. Sehingga mengakibatkan banyak jari-jari tangannya yang patah bahkan terluka. Gimana tadi kasusnya dimulai dari bercanda, bergurau. Mungkin bagi sebagian orang kan bercanda kok, masa gitu doang sakit gitu ya. Ternyata itu menyebabkan bully juga. Bully kan bukan hanya omongan doang, tindakan juga termasuk bully. Nah, kita sebagai teacher di sekolah atau juga sebagai orang tua mempunyai peran penting ternyata. Nah, sebelum kita mencari tahu bagaimana sih peran orang tua atau bagaimana sih peran guru di sekolah, kita dengarkan dulu bagaimana sih pengalaman mereka sebagai siswa-siswi di sekolah. Apakah pernah mengalami yang namanya bully atau apa gitu? Coba satu-satu boleh di-share mungkin ke teman-teman yang ada di rumah. Nesya? Nesya pernah nggak nih mengalami bully? Coba Nesya bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Ya, kalau dari saya pernah mengalami suatu bully. Contohnya itu saya pernah dihina, direndahkan, diancam. Itu karena bentuk ketidaksukaan teman saya kepada saya gitu. Dan saya juga pernah mengalami bully dalam bentuk fisik. Saya pernah dipukul, saya pernah dicubit, saya pernah dijambak. Saya tidak tahu alasannya mengapa, tapi saya yakin itu alasannya pasti karena gak suka gitu sama mungkin pencapaian saya kan suatu nilai, atau tentang sikap saya yang disukai guru. Saya juga tidak tahu, tapi saya rasa mereka itu memang karena kurang suka akan tindakan saya, jadi mereka melakukan bentuk bully itu pada saya. Sekolah ya Keisha? Iya. Aduh. Jadi pada saat itu Keisha sedih nggak? Atau malah bully gantian? Enggak ya? Tentunya sedih gitu kan. Oh, sedih. Kalau dibully balik rasanya kayak ya apa sih, kayak culun kali gitu kan, dibully balik. Jadi saya diamin aja, saya biarin aja. Rasanya pengen nangis tapi saya tahan gitu. Itu Keisha waktu dibulinya di SMP Murni Victory School atau sekolah lain? Iya, di sekolah lain. Waduh, mantap. Ternyata bukan di Murni Victory Ya, School ya. betul. Kirain saya di Murni Victory Ya, School. enggak. Oh, enggak. Berarti Keisha memilih sekolah yang tepat ya. Iya. Kalau di Murni Victory School, Keisha nggak pernah dibully? Nggak pernah. Teman saya itu baik semua. Waduh, mantap sekali. Ini pasti atas didikan dari teacher-teachernya ya kan? Wah, luar biasa. Yang lain ada yang mau sharing mungkin? Siapa lagi selain Keisha? Abang kita yang ganteng satu-satunya. Aduh, ayo keluarkan suaranya abang kita yang ganteng.
kalau di sekolah apa nggak ada sih, saya ingat kembali di sekolah lain saya nggak pernah dibully, tapi kalau di luar sekolah pernah dibully. Seperti apa itu kira-kira dibulinya? Seperti itu, dijadikan penyuruh gitu. Disuruh-suruh? Iya, disuruh-suruh. Oh. Karena lemah aja fisiknya, karena kalau diajak berantem gitu kan langsung nangis gitu dulu. Soalnya saya dulu emang nangis sih dulu, kalau diancam sedikit nangis, jadi saya disuruh-suruh aja lakukan apa-apa, kalau enggak Pukul. iya dipukul Waduh. sama teman-teman. Oke, tapi sekarang nggak pernah lagi ya? Enggak. Dan nggak malah balas dendam sekarang kan? Iya, Ya, iya. oke, mantap sekali. Kalau untuk yang lain nih, adik kita yang satu ini yang siapa nih namanya? Nama saya Keisha. Oke, saya yang tadi? Keisha. Oh, Keisha dan Keisha. Ternyata tadi Keisha. Kalau Keisha tadi pengalamannya, Keisha pengalamannya kayak gini ya, nggak suka mungkin teman-temannya. Kalau tadi siapa nih nama bang? Sam. Kalau Sam tadi disuruh-suruh. Iya. Oke, kalau si Keisha gimana pengalamannya? Mungkin lebih kayak menjelek-jelekkan secara fisik, mungkin kayak misalnya kalau saya datang ke les, jadi nanti mereka pada bilang kayak, ih awas ada kambing hitam lewat gitu. Waduh. Berarti kamu dikatain sama mirip kayak kambing gitu ya? Iya. Aduh, mereka menghina ciptaan Tuhan ya. Iya. Itu bukan di Murid Victoria School kan? Bukan. Oke. Terus kamu jawabnya gimana ketika itu? Saya diamnya mungkin mereka bercanda, tapi menurut saya itu bisa nggak menyakiti hati saya, jadi saya sambil tertawa aja waktu mereka tertawa gitu. Jadi kalian tertawa sama-sama? Pelaku dan korban tertawa sama-sama ya? Iya, daripada dibalas nanti malah makin jadi-jadi. Waduh, dewasa sekali ya menyikapinya. Keren untuk Keisha. Dan ini adik kita yang baju merah gimana kalau ceritanya ketika dibully? Bully Tuhan, tapi saya nggak pernah dibully. Gak pernah dibully? Nggak Waduh, pernah berarti dibully nih dari kecil. kalau dulu kita sekolah ada kayak orang yang nomor 1 putri kecantikan di sekolah, kayaknya kamu seperti itu ya? Kelihatannya bisa jadi. Enggak, tapi memang dari kecil, dari SD nggak pernah dibully gitu. Tetap Oke. akrab sama teman-temannya. Ya, berarti kamu orangnya suka bergaul. Iya, betul. Siapa namanya tadi? Abigail. Abigail. Walaupun nggak pernah dibully, Abigail nggak pernah membully kan? Oke, ya itu adalah pengalaman dari siswa-siswi SMP Murid Victoria School. Lalu nih, teacher, ini mereka kan anak-anak. Tadi mereka bilang, teacher menjelaskan kalau bully itu kan dapat menyebabkan sakit hati. Ini kok bisa sih anak-anak itu bisa berpikir sakit hati? Padahal kan mereka masih anak-anak tuh kan? Ini gimana maksudnya? Atau teacher juga bisa jelaskan maksudnya yang sakit hati dari anak-anak ini gimana? Apakah mereka bisa mengingatnya sampai jangka panjang kah? Atau hanya sekedar pada saat itu aja sakit hatinya? Bisa jadi tadi kan mereka kan udah jelasin mereka itu bukan dibully itu waktu di Murid Victoria. Mereka mendapat perlakuan itu di luar gitu kan. Nah, mereka itu sakit hati. Yang saya lihat dari mereka sendiri di keseharian mereka, yang ada mereka itu semakin hari nggak malah nambah itu sakit hatinya gitu. Karena apa? Mereka yang pertama mereka udah dilengkapi firman setiap pagi gitu. Jadi nggak ada bolong-bolongnya gitu. Setiap pagi dari setengah 8 sampai jam 8 itu selalu dengar firman gitu. Itulah menjadi pedoman kita sebelum mereka mulai pembelajaran gitu. Jadi saya percaya sakit hati itu ketika mereka udah berada di Murid Victoria School tidak ada lagi gitu. Perlahan terkikis dan pasti karena mereka hidup di benar-benar hidup menurut firman di situ gitu. Belum lagi di hari Jumat kita tambah dengan kebaktian yang luar biasa. Menurut saya itu membuat pertumbuhan mereka luar biasa. Oke.
kalau di Murni Victory School itu kita pengen tahu gimana sih tindakan-tindakan yang bisa bagikan, misalnya ketika anak melakukan kesalahan tapi tidak sampai menyakiti hati mereka. Kita pengen tahu nih ya Kak, teacher semuanya, misalnya mereka kayak nggak mengerjakan tugas seperti itu. Dan kadang kan kita lihat kalau dulu bahkan sekarang, zaman sekarang tuh guru ya melakukan kekerasan fisik itu kan termasuk bully kan, hanya karena dia tidak melakukan pekerjaan rumah ya dibilang aduh kamu dasar bodoh, itu kan termasuk bully. Nah, gimana kan cara dari teacher sendiri ketika siswa-siswanya tidak melakukan sesuatu yang harus menjadi kewajiban mereka tapi tidak sampai menyakiti hati mereka. Nah, misalnya kayak entah diajak bicara personal kah, atau malah diberikan pengertian yang lebih lagi kah, atau ada hal-hal khusus yang bisa dibagikan dari teacher sendiri. Baik, untuk hal tersebut, nah ketika mereka melakukan kesalahan atau ya wajar ya gitu, anak-anak nggak setiap hari ketika pun mereka diajari yang benar, ada satu momen yang mereka mungkin nggak siap PR gitu kan, atau ketika kita udah jelasin mereka nggak bisa jawab gitu. Nah biasanya yang kita lakukan itu kita akan nasihati mereka, atau kalau misalnya mereka nggak kerjakan PR atau apa, kita sediakan, kita disiplin gitu. Nah di disiplinnya itu puji Tuhan di Murni Victory kita nggak ada main kekerasan atau pukul, cubit, tampar. Nah puji Tuhan itu nggak ada di sana gitu. Jadi ketika ada yang nggak sesuai dengan aturan kita langsung disiplin. Nah disiplin itu juga yang buat mereka sadar akan kesalahannya gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang boleh dibagikan nih buat kita, kegiatan yang ada di Murni Victory School pasti kan itu memperlengkapi bagaimana karakter dari anak-anak. Tadi teachernya bilang ketika mereka di Murni Victory School mereka perlahan bisa dipulihkan dari sakit hatinya ketika di sebelum sekolahnya atau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kayak apa aja sih kegiatan yang boleh dibagikan dari Murni Victory School untuk memperlengkapi sikap dan juga karakter anak-anak didik mereka sehingga mereka bisa dipulihkan, mereka tidak pelaku bully, mereka juga pokoknya melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita setiap hari itu ya dari jam 7:30 sampai jam 8 kita mengadakan yang namanya kebaktian ya, atau biasa kita sebutnya itu devotion. Jadi mana devotion itu setengah jam yang anak-anak mendengarkan firman. Itu dari jam 7:30 sampai jam 8. Jadi mereka devotion, guru-gurunya juga ikut devotion, jadi sama-sama mengikuti devotion, mendengarkan firman. Jadi juga di Murni Victory sudah pasti karakternya akan terbentuk dan rohaninya juga akan bertumbuh seperti itu. Kenapa anak-anak tadi bisa pulih dari luka batin atau luka yang lainnya, karena di Murni Victory juga puji Tuhan kami mempunyai anak-anak yang mempunyai hati yang lembut, yang mudah diajar. Jadi ketika mereka juga melakukan kesalahan seperti itu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan Teacher Ayu, di Murni Victory kami tidak boleh memukul, bahkan memang nggak boleh memukul, karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kami melakukan disiplin yang dimana puji Tuhan mereka jerah. Contoh tidak mengerjakan PR, hari ini contoh tidak mengerjakan PR, ya besok mereka pasti sudah mengerjakan PR seperti itu. Dan juga di hari Jumat kita ada kebaktian, biasa dilakukan itu 1 sampai 1,5 jam, juga mendengarkan firman, juga ada menaikkan satu pujian, lagu gitu. Puji Tuhan, jadi kita mempunyai anak-anak yang juga takut akan Tuhan, hati yang lembut dan mudah diajar seperti itu. Oke, jadi ada banyak sekali kegiatan rohani yang sangat berguna begitu ya, sangat baik untuk pertumbuhan iman, karakter dari anak-anak didik SMP Murni Victory School. Dan ini dari teachernya sendiri tadi kan udah adik-adik nih, teacher pernah nggak mengalami bully
dinamika sekolah gitu ya, terus gimana bisa melepaskan luka itu, apakah sama dengan adik-adik mendapatkan lingkungan yang tepat kan, pastinya intinya begitu ya. Adik-adik ini di umur segini mereka bisa melupakan lukanya ketika mereka mendapatkan lingkungan yang tepat. Nah kalau di Jana sendiri gimana tadi? Mungkin cerita yang Kalau saya waktu SD ya, itu pernah di sekolah karena biasa itu kan apalagi rame gitu ya, satu kelas berapa orang gitu. Nah jadi waktu itu saya pernah dibully ya karena gendut gitu. Jadi waktu kecil tuh malah saya lebih besar dari sini gitu ya, lebih gendut gitu kan. Nah saya malah itu diajari dari rumah sama orang tua, kalau orang bisa lihat fisik, kamu jangan malah jadi down ketika diejek gendut gitu kan, karena kamu itu punya potensi, punya bakat gitu kan. Jadi ketika saya dibully memang nangis pernah gitu kan, tapi orang tua berulang kali meneguhkan kamu banyak kelebihan. Jadi saya tunjukkan melalui prestasi gitu. Jadi puji Tuhan dari saya mulai SD itu juga karena karunia Tuhan, saya SD sampai SMA bahkan sampai kuliah juga saya beasiswa gitu. Jadi saya tunjukkan kepada mereka ketika saya pernah diejek, saya tunjukkan dengan prestasi. Nah mereka yang mengejek saya itu pelan-pelan menutup mulut gitu, nggak bahkan kadang ya waktu SD mereka nggak berani lagi, karena kalau mereka bully saya pasti saya nggak kasih tahu PR mereka gitu, pasti saya nggak mau ajarin mereka. Jadi di SD itu paling parah pengalaman saya, pernah dibully dan saya bangkit, saya tunjukkan dengan prestasi. Puji Tuhan saya nggak ada trauma sampai sekarang gitu, karena banyak yang meneguhkan saya. Itu juga yang penting, kita juga harus berani cerita dengan orang tua gitu. Jadi orang tua juga tahu apa yang kita alami dan orang tua juga meneguhkan kita. Jadi sampai saat ini saya bersyukur nggak hidup di dalam kedaunan itu. Saya bangkit lagi, saya gali lagi apa yang Tuhan taruh di diri saya sampai saya seperti ini. Bagus ya tadi Teacher Ayu. Saya sangat suka ketika banyak orang yang menjatuhkan kita, maka kita menunjukkan siapa diri kita ya, bukan untuk kesombongan ya kan. Jadi dengan cara Teacher Ayu mendapatkan prestasi, kita bisa menutup mulut-mulut mereka yang menghina mereka ya kan. Oke, kalau Teacher Astrid, ya benar ya. Teacher Astrid gimana? Ada nggak pengalaman bully? Puji Tuhan, saya tidak pernah mendengar kalau saya dibully. Karena saya tipe orang yang tidak pernah mau tahu apa yang dikatakan orang, karena yang tahu diri saya ya cuma saya gitu. Orang lain kan taunya hanya berkomentar seperti itu. Jadi saya sejauh ini merasa tidak pernah dibully, karena saya tidak pernah juga mendengarkan kalau saya dibully seperti itu. Cuek ya kan, tidak peduli, nggak usah dipedulikan apa kata orang. Kita nggak bisa menutup mulut-mulut manusia untuk mengatakan pendapat kita ya kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan mengatakan menyampaikan sama kita. Nah ini poin yang terpenting, kita mau belajar sebagai teacher dan juga sebagai adik-adik yang dididik di Model Victory School. Bagaimanakah sikap kita jika kita dibully suatu hari nanti, atau bisa jadi nih saya teacher dan adik-adik keluar dari gerbang ini aja beberapa kali, ada yang bilang ih kecil, kurus, apalagi segala macam dibilangnya. Dari sisinya teacher dan juga adik-adik, ketika kita dibully, gimana sih responnya kita? Nah kalau saya sendiri, saya bisa menganggap begini, bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Itu kan cara saya menyikapi bagaimana mereka mengatakan tentang saya tidak peduli bagaimana orang berkata tentang saya, tapi yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya, itu adalah saya. Nah kalau teacher sendiri gimana? Atau adik-adik kalau dibully gimana adik-adik? Ketika nanti adik-adik mengalami bully nih, kan udah mendapat ini kan pengertian juga yang baik di sekolahnya, pasti teachernya ngajari misalnya nih Nisha dan Keisha kalau dibully jangan dibalas yang misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kan Keisha atau Nisha adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah, atau ada yang lain jadi diserika? Ya, boleh silakan. Memang saya nggak pernah dibully sama SD ataupun SMP, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuman kalaupun
itu ciptaan Tuhan ya, jadi nggak ada hak sebenarnya buat mereka bully kita gitu loh. Terus kan bully ini juga bisa bikin mental kita down atau jadi kayak kurang percaya diri gitu kan. Jadi kalau misalkan orang-orang bully kita, paling pertama itu ingat kita punya Tuhan gitu loh. Jadi nggak usah dengerin omongan orang-orang yang ngomong buruk tentang kita gitu. Karena kan kita itu harus jadi diri kita sendiri kan. Kita harus percaya karena kalau Tuhan kasih kita kayak gini, itu artinya kita sempurna dengan kekurangan kita kan. Jadi nggak terlalu harus dengerin. Tapi kalau misalkan ada yang kritik, mungkin boleh diambil pelajarannya. Cuman kalau dibully atau yang dibilang udah enggak, itu mungkin diabaikan aja gitu. Nggak usah terlalu dimasukkan ke hati. Kalau saya kayak gitu. Keren, kita punya Tuhan ya, luar biasa ya, Hidayah. Nah kalau untuk abang sendiri ini yang stay cool gimana? Kalau suatu hari nanti dibully, ya apa nih yang mau abang bilang atau abang mau bilang gini? Untuk teman-temanku J-lovers, kalau dibully jangan dengerin, nggak usah pedulikan, kamu itu orang hebat begitu. Atau yang lain boleh silakan Bang Sam, sama Ya. nggak namanya? Sam aja. Oke. Kalau menurut saya sih kalau kita dibully itu pertama nggak usah dihiraukan. Terus setelah dibully itu misalnya kita sudah pulang ke rumah, lupakan aja apa yang mereka bilang sebelumnya. Itu kalau saya dibully. Kalau setelah itu jangan ingat kembali, jika teringat aja berdoa kepada Tuhan agar meminta untuk dihilangkan ingatan itu. Tapi jangan sampai ingat ya. Jadi nggak ingat Iya. nanti bangsanya jadi nggak ingat teachernya lagi, nggak ingat mothernya lagi, atau nanti jadi lupa di mana sekolahnya ya kan. Iya. Maksudnya jangan Ingat ingat yang yang apa. itu. Oke, begitu ya jawaban. Jadi maksud bangsa itu bukan sengaja menghilangkan ingatan, oh ya. Kalau untuk Mesya gimana? Ketika suatu hari nanti dibully atau mau sharing teman-teman kalau dibully, kita itu melakukan hal yang demikian, berdoa untuk orang lain supaya dia nggak bully kita lagi. Apa gimana? Silakan Mesya. Oke, jadi kayak seperti yang dibilang teman saya Bidal tadi, kita punya Tuhan. Jadi Tuhan bilang kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tentunya kita itu diciptakan itu spesial, kita sempurna. Bukan kita sempurna di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi manusia itu nggak bisa menentukan masa depan kita. Tuhan pasti punya rencana bagi kita. Jadi kita nggak boleh menghiraukan, nggak boleh masukkan hati apa yang dibilang orang, nggak boleh memperdulikan. Nah itu yang pertama dari saya. Yang kedua itu tunjukkan prestasi kita, tunjukkan kalau kita itu bisa. Kayak teacher Ayu tadi ya. Iya, kayak gini, teman kita pernah bilang kita bodoh kali ini pasti matematika, bodoh kali ini bahasa Indonesia, pasti nggak bisa ini ujian. Gitu ya kan, kalau kita bisa, tunjukkan kalau kita bisa. Nanti kalau ujian kita belajar lebih giat. Jangan ingat, ih saya pernah dibilang bodoh, ya udahlah percuma, nggak usah belajar lah, pasti bodoh juga ya pasti mereka ingat. Nggak boleh gitu, kita harus tunjukkan gitu kalau saya bisa matematika, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa IPA. Kita harus bisa berprestasi gitu di mata mereka. Tutup mulut mereka yang mereka bilang itu kita bodoh gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau kita itu dibully, kita itu gimana ya, jangan terpancing gitu untuk melawan. Jangan, kalau mereka hina kita gitu, jangan dihina balik gitu. Pasti kita kayak makin buruk gitu daripada mereka. Masa dibully gitu aja dibalas gitu ya kan. Terus yang terakhir dari saya itu, jadikan bully itu penyemangat gitu. Kalau mereka kayak gini sama kita kasih yang lebih baik untuk dilihat mereka. Jadi kita jangan berdiam gitu sama bully mereka, kita harus meningkat gitu dari apa yang mereka bilang. Udah, itu aja sih dari saya. Yeay, Indonesia ya, luar biasa penjelasan. Kalau dari Tisha, gimana? Kalau seandainya kita dibully atau mau share supaya teman
teman-teman di luar sana tidak down dengan bulian, boleh dibagikan? Mungkin dulu waktu saya dibully, mungkin dulu saya pernah kayak nangis gitu, kayak kok saya nggak kayak gini gitu. Tapi mungkin setelah waktu dari SMP saya mendengarkan firman mungkin yang dikasih tahu oleh madam dari sekolah, kayak insecure itu mungkin sama aja kayak kita juga ngerendahin diri sendiri gitu. Jadi saya mulai berpikir kayak mungkin orang-orang pada bilang kayak ih kok cantikan kakaknya daripada adiknya gitu. Sakit hati gitu ya. Iya. Padahal kandung kan dikatakan. Iya, betul. Jadi kayak saya masih berpikir kayak nggak usah lah insecure, madam udah bilang kayak insecure itu sama aja ngerendahin diri kita sendiri. Jadi kayak saya nggak masukkan ke hati. Dan juga waktu kami juga di kelas juga belajar kayak tentang bully juga. Jadi kayak teacher bilang ke saya, ke semua murid juga kayak kalau sesama bully itu lebih kayak ke gimana ya bilangnya? Gimana ya, kita juga nggak tahu. Jadi kayak mungkin teacher pernah bilang kayak jangan didengarkan gitu. Lebih kayak tingkatkan aja prestasi, terus kayak bangkit kembali gitu. Mantap, itu dari Kesha ya. Nah, teacher, dari sharingnya adik-adik di sini, saya bisa menarik kesimpulan pelajaran bahwa mereka bisa mendapatkan pengertian yang sangat baik karena ada firman Tuhan yang dibagikan di sekolah ini. Dan saya pengen tahu nih, apakah ada ayat-ayat firman Tuhan yang teacher miliki sebagai kayak kalau dulu kita bilangnya ayat mas, padahal semua firman Tuhan itu adalah ayat mas ya. Tapi kita maunya gini, saya itu tidak mau melakukan bully dan juga tidak mau dan ketika dibully karena saya memegang teguh satu ayat firman Tuhan misalnya. Apakah teacher punya ayat firman Tuhan tersendiri kah yang demikian? Teacher Astrid boleh mungkin, apakah ada ayat firman Tuhannya tersendiri? Sampai detik ini saya menghidupi firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 ya, dimana mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, tutuplah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya percaya seperti yang baru di-share tadi pagi di sekolah bahwa Tuhan itu nggak pernah mau berhutang. Ketika kita meminta, Tuhan pasti akan beri. Ketika kita meminta dengan penuh kesungguhan, pasti Tuhan akan kasih. Lalu pasti banyak orang bertanya-tanya, kan kita sudah meminta, kenapa Tuhan nggak kasih gitu ya? Mungkin Tuhan mau lihat sejauh mana sih ini anak mau minta. Kalau Tuhan langsung kasih pure gitu kan, pasti kita udah dong selesai mintanya sama Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat nih sejauh mana sih ini anak mintanya sama saya gitu. Jadi apapun yang kita minta, saya percaya pasti Tuhan akan kabulkan. Karena Tuhan nggak mau punya utang, Tuhan pasti akan bayar ketika kita meminta. Jadi sampai saat ini saya pegang teguh minta, maka ketika kita punya kerinduan suatu hal yang pengen kita rindukan gitu, kita minta. Ketika kita minta pasti Tuhan kasih, nggak mungkin enggak, seperti itu. Jadi ketika kita dibully, kita meminta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kedamaian, Tuhan berikan, Tuhan berikan aku penghiburan, Tuhan kuatkan aku dan Tuhan berikan. Ya maksudnya ya. Kalau untuk teacher Ayu sendiri ada firman Tuhan kah yang masih hidupi? Apalagi teacher Ayu tadi kesaksiannya dikatain gendut, ya kan, dikatain ini itu, tahunya berprestasi. Pasti ada firman Tuhan dong yang hidup di dalam teacher Ayu. Ya, jadi waktu itu setelah yang buat saya sembuh dari hal itu, ya, dan sekarang masih saya ingat itu dari Matius 5 ayat ke 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang buat saya sembuh pada waktu itu. Jadi saya merasa kita bukan hanya mengasihi teman-teman kita aja gitu. Kita orang yang berbuat baik aja. Tapi kita belajar untuk yang berusaha untuk menyakiti kita. Tapi saya mau bilang bahwa pilihan itu ada di kita. Kita mau milih sakit hati atau enggak itu ada di kita. Tapi ketika memang kita udah hidup dalam firman, saya percaya sakit hati,
bahkan luka batin itu nggak akan ada lagi, karena firman itu hidup dalam kita. Jadi belajar untuk setiap teman-teman enggak lagi hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita aja, tapi semua orang, siapapun itu, baik musuh kita sekalipun. Tapi saya percaya kita semua nggak ada yang menganggap orang luar sana musuh kita. Semua adalah teman dan kita sama-sama anak Tuhan. Haleluya, luar biasa ya. Baiklah, nah teacher, dengan sharingnya teacher di sini kan sangat luar biasa ya. Bagaimana teacher dengan teman-teman adik-adik di sekolah itu ternyata bukan hanya mengisi pengetahuan yang bersifat ini ya kayak kognitif aja, tapi yang kerohaniannya juga diisi di Murni Victory School. Jadi bukan sainsnya aja, bukan teknologinya aja, bukan ilmu pengetahuannya aja, tapi ada firman Tuhan yang boleh diseringkan di Murni Victory School ini. Nah, sebagai teacher yang mengajar di SMP Murni Victory School, pasti nih ketemu dengan mungkin anak-anak, kita nggak bilang anak-anak SMP atau anak-anak di luar sana ya teacher, atau teacher ketemu sama ponakan atau anak tetangga yang masih usia di bawah umur melakukan kata-kata yang tidak baik. Bagaimanakah sebagai teacher untuk memberikan penjelasan bahwa bully itu nggak bagus, karena kan anak-anak itu kan kalau kita kasih tahu jadi kesannya gitu, aspa aku lah kan begitu. Jadi maksudnya supaya mereka itu dari anak-anak mereka bisa mengerti untuk tidak melakukan hal tersebut. Gimana nih? Ada yang bisa dilakukan untuk memberikan pengertian kepada anak-anak pada usia yang dini supaya mereka tidak melakukan bully pada sampai dewasa nanti. Adakah? Oke. Ya, jadi memang itu harus kita ajari ya, mulai dari anak-anak ya, dari balita, karena kalau kita udah ajari mereka dari masih kecil, pasti mereka akan tanamkan hal baik itu sampai mereka besar. Jadi ketika mereka sudah tahu nih bahwa contohnya mereka membuli gitu kan, ya kita harus ajari bahwa bully itu tidak boleh dilakukan, karena Tuhan juga tidak memperbolehkan atau bahkan tidak mengizinkan adanya pembulian seperti itu. Kita akan juga jelaskan bahwa bully itu berakibat begini loh, bisa bikin orang sakit hati loh, bisa bikin orang nangis, bahkan mungkin bisa buat orang mentalnya terusak gitu ya. Makanya zaman sekarang itu banyak orang yang beramai-ramai datang ke psikiater untuk menanyakan bagaimana kesehatan mental mereka. Jadi makanya kita juga sebagai teacher gitu ya, dimana tugasnya juga mendidik anak-anak. Anak-anak juga diajari bahwa oh ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Kalau kita juga di sekolah kalau melihat anak-anak yang mulai agak melenceng dikit, kita langsung kan bahwa itu tidak boleh, itu tidak baik. Nanti hati teman kamu bisa sakit, kamu juga mungkin merasa bersalah dan kamu bahkan susah tidur, seperti itu kan. Jadi kita harus ajari bahwa itu tidak boleh, nggak bisa merusak hati orang lain, mental orang lain, seperti itu. Ada yang bisa kan? Mungkin untuk kalau dari segi pendidikan, mungkin dari TK ya, dari PAUD, dari TK itu kita boleh lihat anak-anak yang di kita gitu ya. Nah mereka kita kasih pengertian ketika anak-anak yang dari yang masih kecil dulu, dari yang TK kan biasa itu anak-anak ya, ih kamu keluar nanti ingusnya, ih kamu ini jorok kotor. Nah itu kan salah satu mengejek, nanti mungkin dia bisa nangis ngadu ke mamanya gitu kan, bahkan dia mungkin gak mau sekolah lagi dan atau nggak ada yang temani. Nah kita biasakan itu panggil anaknya yang melakukan pembulian itu dulu kita panggil, yang mengejek itu kita panggil, kita beri kita kasih kebenaran. Gimana kalau dia yang diejek, gimana nanti kalau kamu merasakan seperti ini, kamu mau nggak dikatai seperti ini? Enggak teacher. Nah saya lihat seperti itu juga, saya juga pernah lakukan itu teacher, mungkin madam dan Ningsi. Kalau anak-anak yang melakukan itu kita kasih pengertian ke anak yang melakukannya, kemudian kita juga tanya, kita biasanya kalau ada hal-hal seperti itu apa yang buat anak nangis, nah kita langsung peka, kita bereskan langsung di situ gitu. Jadi nggak dibiarin, kita nggak ya udah besok aja, nah kita nggak gitu. Jadi siapa yang ada masalah kita kelarin di situ. Jadi ketika anak ini pulang, ya dia damai, pulang sekolah nanti biasa seperti itu lagi. Jadi anak-anak itu nggak ada yang terabaikan. Apa yang mereka rasakan di sekolah itu kita bereskan, dan besok dia semangat lagi datang ke sekolah. Itu yang dilakukan para teacher, madam dan Mem Ningsi gitu di sekolah. Itu berupa
contoh yang Contoh, baik ya kan. Karena memang benar ya teacher, anak-anak sekolah itu kalau pulang ke rumah nanti misalnya orang tua yang melihat, kok baju kamu jadi merek sebelah atau ada luka, ini kenapa nih gitu Iya. kan. Masa teachernya nggak tahu ya kan, teachernya ngapain aja. Nah ternyata hal yang harus dilakukan sebagai guru di sekolah itu banyak sekali, bukan hanya untuk menulis di papan tulis, tapi memperhatikan anak-anak ya kan. Jadi ketika nanti anak-anaknya pulang ya datang rapi, maunya anaknya pulang juga rapi ya kan, begitu. Oke, luar biasa. Nah, untuk kita sebagai orang-orang pendidikan, bahkan adik-adik di sini calon generasi bangsa yang luar biasa yang dididik di Murni Victory School, sebenarnya ya teacher, yang berperan penting untuk sikap anak-anak sehingga tidak terjadi bully ini apa aja sih, siapa aja sih yang berperan gitu teacher? Selain pasti kan guru ya, selain itu apa aja kah gitu yang sangat berperan penting sebenarnya sehingga bully ini tidak terjadi gitu. Iya, mungkin kalau dari luar sekolah kan anak-anak itu lebih banyak waktunya sebenarnya di luar sekolah ya, bersama keluarga apalagi itu paling banyak waktunya. Nah, menurut saya peran keluarga itu sangat penting. Bagaimana keluarga di rumah itu adalah cerminan anak-anak ketika dia keluar gitu. Jadi kita banyak pelajari juga anak-anak yang sekolah, bagaimana dia di sekolah, dan kita lihat dengan kesehariannya, kita bisa lihat oh ternyata dia di rumah seperti ini disiapkan gitu. Jadi yang paling pertama itu keluarga. Nah ketika keluarganya itu sudah kita lihat memberikan teladan yang baik, mengarahkan yang baik, maka anak ini ketika sampai di sekolah juga kita bisa lihat gak ada yang terlalu bermasalah gitu. Hanya saja ketika di keluarga itu tidak ditemukan mungkin kurang peduli kepada anak yang mungkin sibuk ya, kita tahu banyak juga orang tua yang sibuk jadi tidak ada waktu yang intens dengan anak-anaknya. Nah semua guru atau dimanapun itu nanti para teachers itu bisa kita lakukan pengenalan dengan anaknya gitu. Jadi kita buat anak-anak itu nyaman untuk cerita dengan kita sampai kita bisa mengenali oh anak ini seperti ini, kita bisa tahu bagaimana anak ini dan perlahan pasti terbentuk karakternya. Apalagi juga di sekolah itu sangat baik dan ini salah satu poin juga di Murni Victory School ada karakter building. Jadi kita benar-benar karakternya itu dibentuk anak-anak itu. Jadi ada beberapa saya lihat anak-anak yang ketika awalnya itu dia datang ke sekolah itu semrautan gitu, kalau bisa kita bilang agak sedikit kurang rapi pakaiannya ataupun banyak hal PR nggak siap segala macam. Nah itu perlahan kita lihat ada perubahan karena di situ ya madam menekankan pelajaran karakter building itu yang kita kenal CB ya. Jadi anak-anak itu benar-benar harus mengenali dirinya ini siapa, bagaimana, dan perlahan terbentuk gitu. Jadi ya mungkin ketika di rumah mereka kurang dipedulikan, di sekolah ada tangan-tangan yang menyentuh, ada pendidikan yang diberikan, mungkin di rumah juga mereka nanti bisa lebih baik lagi. Jadi yang pertama itu peran keluarga sih menurut saya, orang tua, dan yang kedua itu juga di sekolah belajar untuk peka, dekat dengan anak-anak, kemudian lingkungan. Jadi anak-anak ini lingkungannya itu juga sangat mempengaruhi. Di sekolah mereka temannya baik-baik, tapi ketika keluar ternyata ada aja teman-teman yang buat mereka mungkin jadi ikutan, yang suka main game ikut main game, atau yang tadinya nggak suka bully tapi jadi ketika bergaul dengan teman-temannya. Dan orang tua juga harus peka di situ, melihat sama siapa aja mereka bergaul gitu, dan dikasih pemahaman untuk tidak suka ya berkata kotor, kasar, menyakiti hati orang. Itu perlu edukasi seperti itu perlu. Kadang kita mikir itu sepele gitu kan, cuma ngomong seperti ini, tapi ada dampak bagi orang lain. Jadi kita juga harus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini ya, biarlah perkataan kita itu bisa memberkati banyak orang, tidak lagi keluar ejekan-ejekan, supaya bully itu nggak marak lagi gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa peran-peran yang ikut ambil bagian supaya bully ini tidak terjadi adalah, pertama penting adalah keluarga ya, orang tua, lalu ada guru di sekolah, kemudian lingkungan. Kalau boleh saya tambahkan, gereja juga merupakan ya, berperan penting juga untuk karakter dari anak-anak
bangsa kita, terutama anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan dan telah mengenal Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita mau ke kasus yang ini tadi nih di Malang. Awalnya itu karena bercanda ya, awalnya karena bercanda, lalu kemudian dia dibanting tadi katanya seperti itu. Nah, kalau melihat hal yang demikian itu kan kita sebagai teacher, sebagai guru sedih ya teacher. Jadi yang mau kita pelajari adalah gimana sih kita kalau mau bercanda tapi tidak menyakiti hati. Kan adik-adik di sini pernah bercanda, Abang Sam? Pernah. Kan kalau seandainya gini, Kak Deborah kakak cantik, itu kan gak lucu, itu kan memuji kan. Maksudnya kita kan mau bercanda tapi tidak menyakiti hati. Ini gimana? Adik-adik pernah ngalami, pernah bercanda kan tapi tidak menyakiti? Kak Ija pernah bercanda tapi tidak menyakiti? Nah, kita lihat juga kan di siaran-siaran TV kita juga kalau lihat tuh acara-acara komedi kadang suka miris juga ya, sebagai kita orang yang mengerti firman Tuhan, bahan candaan dibungkus dengan baik, diperjualbelikan ya seperti itu hanya demi ketenaran, hanya demi pansos, ujung-ujungnya banyak orang yang terluka, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, kalau si siapa tadi? Abigail bercanda tapi tidak menyakiti, gimana candaannya? Misalnya ada temen yang bajunya di sekolah itu nggak disetrika karena nggak sempat mungkin, atau mama papanya sibuk ya kan, atau nggak sempat dibawa ke laundry. Terus bajunya nggak rapi tuh, gimana caranya menyampaikannya tapi tidak menyakiti hati? Agak kayak jadi lucu-lucuan gitu, atau ada hal yang lain? Kalau kayak Kak Deborah kan dulu sekolah gitu, aduh kamu itu ganteng ya, tapi lebih ganteng kalau bajunya rapi. Nah itu kan tidak menyakiti. Kalau Abigail gimana? Pasti kejadian kayak gitu udah biasa ya di sekolah. Karena di sekolah juga udah dekat satu sama lain, biasanya pertama tanya dulu alasan kenapa, misal kayak tadi kejadian kenapa bajunya nggak disetrika gitu kan. Karena udah dekat juga kan, jadi udah belum gitu. Pertama tanya dulu alasannya kenapa bajunya nggak disetrika, atau nggak ada waktu, atau memang nggak bisa, atau nggak ada yang mau setrika, nggak bisa nyetrika sendiri gitu. Kalau nggak ada yang mau nyetrika biar Abigail yang nyetrika. Enak kan candaannya, kalau kamu ada yang suka biar aku aja, enak kan candaannya. Atau kamu kayaknya kesukaannya pakai baju yang nggak rapi ya, kan itu kan enak kan, gitu ya kan, salah satu contohnya. Kalau dia bilang memang nggak sempat gitu kan, karena pagi-paginya buru-buru gitu kan alasannya. Cara ngasih tahunya bilang ke dia itu coba siapkan di malam hari gitu loh. Baju kamu rapi, tapi kalau di setrika pasti lebih rapi lagi gitu loh. Terus kan bully sama bercanda ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Bercanda itu kalau menurut saya dimana kita sama orang yang kita candain ini juga ikut ketawa. Kalau cuma kita doang yang ketawa, kita doang yang senang-senang, itu kan termasuk pembulian ya. Tapi kalau tapi ketawa barengnya bukan yang satu, bukan ketawa terpaksa ya, kayak Keisha tadi ya, ketawa aja kan terpaksa, bukan ya, ketawanya ya tadi. Tapi ya dia juga kalau dia sakit, kalau menurut kita candaan kita juga kelewatan, kita bisa tanya ke dia kan. Tapi maksudnya ketawanya ya kita tahu apa yang kita bilang ini dia juga anggapnya sebagai ya nggak serius gitu loh, main-main aja. Tapi itu juga kalaupun udah kelewatan, itu yang kayak di cerita kita tadi ini, itu juga harus minta maaf. Karena yang cerita kita tadi di Kota Malang ini awalnya bercanda, cuman jadi pembulian akhirnya. Jadi kalau misalkan kita mau bercanda, mau ketawa bareng sama teman, pertama pastikan dulu yang kita bilang ini tuh sakitin hati dia atau enggak. Karena kan tiap orang beda-beda ya, ada yang bukan ada yang dikit aja disinggung, mungkin dikritik tapi dia anggapnya jadi dia diejek gitu, sakit hati gitu kan. Juga yang kayak nggak peduli gitu, kayak bicara tadi kan nggak mendengarkan, cuek ya kan, dia cuek. Nah itu kan kita harus tahu kita sama siapa bercandanya. Tapi
bercanda itu kok menurut saya sama dia juga sama-sama rileks, santai, sama-sama ketawa bareng gitu. Mantap, keren Abigail ya. Misha gimana? Misha pernah bercanda sama teman atau bawaannya serius saja, tegang-tegang aja gitu Kak ya? Pernah bercanda Misha? Terus pernah dong, ya kan? Pernah. Atau Misha punya adik? Saya nggak punya Oke. Berarti untuk teman-teman aja. Iya, kalau sama teman-teman saya pernah bercanda gitu kan. Terus saya pernah mengingatkan gitu sama teman saya, masalahnya masalah baju yang disetrika, nggak disetrika gitu kan. Nah di situ kan udah mau upacara gitu kan. Kami masih menunggu waktu mau upacara. Terus saya mikir 2 kali karena orangnya gampang tersinggung gitu kan. Jadi saya mikir 2 kali gimana cara bilang ke dia supaya dia nggak nganggap ini serius. Soalnya saya udah sering kali bercanda padahal dia bawanya serius terus. Jadi kan saya nggak enak juga ngomong sama dia kan. Jadi jarang ngomong. Jadi saya bilang begini, kamu baju kamu apa ya belum disetrika gitu malamnya. Terus dia bilang iya belum. Kenapa emang? Saya bilang gitu kan. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kamu bajunya saya lihat kayak gitu terus. Saya tahu kamu nyaman kayak gitu tapi saya lihat itu kurang rapi mungkin. Biar nilai kamu gitu dan kamu itu lebih nyaman mungkin belajarnya lagi. Saya bilang kayak gitu mungkin kenapa kamu kayak gitu bajunya setiap hari kayak gitu mungkin ya gak disetrika gitu. Katanya mamanya nggak sempat, terus papanya juga apa pulangnya itu lama gitu. Jadi kebetulan papanya nggak bisa nyetrika gitu. Terus saya bilang kamu coba belajar nyetrika baju sendiri gitu kan. Kamu lihat tutorial di YouTube, di TikTok juga ada. Biar kamu juga jangan diam gitu, bajunya begitu terus. Jangan alasan kamu jadi mama saya nggak sempat, papa saya nggak bisa ada kemampuan gitu. Kakak saya juga nggak bisa. Kamu coba belajar sendiri gitu saya bilang. Coba pelajari setrika sendiri. Kamu harus berusaha sendiri gitu. Jangan diam di situ aja. Berusaha, intinya berusaha saya bilang gitu. Yaudah, untuk kali ini saya senang dia nggak nganggap saya ini kayak merendahkan dia. Jadi dia bilang, yaudah deh, ya makasih ya Nisha. Nanti saya coba aja deh kayak kamu bilang gitu. Saya senang dia nggak nganggap saya merendahkan dia. Soalnya saya selalu deg-degan kalau ngomong sama dia. Waduh, Ini saya ya. benar apa enggak ya? Saya benar nggak ya ini orangnya? Ternyata benar. Saya ini ngasih yang baik sama dia. Dia nggak marah, dia nggak bentak saya gitu. Kamu kenapa sih selalu ngurus saya kayak gitu? Ternyata enggak. Ternyata dia menerima masukan saya gitu. Mishanya senang, temannya senang nggak? Senang. Oke, jangan Mishanya aja yang senang ya kan? Kayak Abigail tadi bilang kan dua-duanya harus sama-sama senang. Oke. Iya. Kalau untuk si ini siapa? Keisha? Jangan candaan baju rapi lagi dong. Yang lain kayak ketika nggak bawa buku, nggak bawa dasi dan lain-lain, atau salah baju. Mungkin pernah tuh pengalaman yang lain, candaan yang lain mengingatkan teman dengan cara bercanda tapi tidak menyakitkan. Mungkin candaannya di luar sekolah mungkin. Oke, Nggak di seperti sekolah. apa itu? Mungkin kayak kerjaannya mungkin main-main terus, nggak pernah belajar mungkin. Terus nilai-nilainya selalu rendah. Jadi kayak saya lihat dia mungkin kayak bukan gimana, cuman agak beda gitu dari mahasiswa yang lain, kayak niat belajar atau enggak gitu. Jadi saya bilang ke dia, misalnya kayak kita kasih nama dia aja Naila gitu. Kenapa Naila? Oh, namanya si Naila misalnya. Iya. Oke. Baiklah, terus kenapa si Naila ini? Jadi saya bilang gini, Naila, kamu kok kerjanya gini terus, kamu kok main-main terus, nilai kamu rendah loh, kenapa kamu nggak belajar gitu. Terus kayak dia bilang, saya udah les gitu, tapi saya emang nggak ngerti. Jadi saya bilang ke dia kayak, kita belajar sama aja, nanti kalau misalnya selesai ujian kita baru bisa main-main gitu. Terus dia kayak bilang, makasih ya Keisha, kamu baik banget sama saya gitu. Ya, ternyata ini bukan candaan ya, tapi bentuk kepedulian dia. Iya. Aduh, tapi itu bagus, tidak menyakiti hati. Kalau saya gimana? Pernah bercanda? Ya saya orangnya serius sekali. Enggak pernah saya. Pernah? Pernah bertanda. Coba. Seperti apa kira-kira? Ini
di Victoria. Oke, di Sama. SMP kita ya. Iya. Ini sama teman saya. Gimana? Ini kan kami kan lagi misalnya tuh bahas sesuatu gitu. Misalnya kayak bahas-bahas PR sama teman-teman gitu. Ketika lagi bahas-bahas PR itu kan ada yang tidak siap kan. Terus kan gimana ya? Terus ada yang nggak siap PR. Terus kamu sampainya gimana? Itu kamu kok nggak siap PR? Misalnya kita beri kamu kok nggak siap PR gitu. Terus karena lupa, kok bisa lupa kan ada kelompok gitu, bisa dari kelompok. Terus karena nggak sempat ya saya ngerjain PR-nya itu, kenapa baik kegiatan rupanya di rumah. Misalnya kayak ada lesnya gitu. Terus saya bilang, kan kamu bisa pisah-pisahkan waktu, jangan nanti ketika ada waktu luang sedikit main-main gitu. Jadi kamu harus bisa mengatur waktumu, jangan kayak ada waktu luang lupakan hal-hal yang tidak perlu. Iya. Ya, mantap sekali. Oke, seperti itu ya, Sam. Iya. Keren sekali. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Abang Ganteng kita. Oke, hari ini udah di penghujung acara kita. Satu yang terakhir yang mau kita, ini sangat penting. Ini terkhusus untuk teacher, boleh siapapun yang jawab. Apakah dampak dari bully ini jika tidak dihentikan? Bagaimana sih teacher mau mengedukasi pendengar jika bully ini tidak benar-benar dihentikan? Apa sih yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya? Terlebih untuk anak-anak mungkin atau bagi siapapun yang dalam usia yang saat ini mendengarkan. Silakan teacher yang terakhir, kan itu nanti kita akan tutup. Oke, jadi dampak pembulian itu khususnya untuk anak sekolah ya, mungkin anak sekolah bisa jadi malas ke sekolah. Kenapa malas ke sekolah? Karena saya pasti ketemu dia, nanti saya pasti dibully lagi. Itu dampak yang paling utama ya, karena kan pasti dia akan bertemu orang yang membulinya mungkin di sekolah, sehingga dia tidak ingin ke sekolah. Mungkin juga dia menjadi takut untuk bertemu orang banyak, karena kan bully itu menjadi suatu hal yang dia takutkan gitu ya. Mungkin itu ditanamkan dalam diri, mungkin kalau saya ketemu dia pasti saya mendapatkan perlakuan yang sama, padahal kan tidak ya. Jadi dampaknya itu bisa membuat orang jadi tidak mau ke sekolah, khususnya untuk anak sekolah, bisa bikin takut untuk berbaur, bersosial, padahal kan sosialisasi itu penting ya. Atau mungkin bisa juga kalau untuk orang dewasa mungkin dia jadi stres, atau kebanyakan orang mungkin juga untuk orang dewasa juga banyak yang bunuh diri karena mendapat perlakuan bullying gitu menurut saya. Oke, jadi untuk kita semuanya Jawabers, Bapak Ibu, orang tua, siapapun kita, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menghentikan tindakan yang sangat tidak terpuji ini ya, bully. Baik di rumah, di lingkungan, bahkan di sekolah juga buat Jawabers yang menjadi pendidik dimanapun berada. Mari kita melakukan yang telah di-sharingkan oleh teacher-teacher yang di sini, ya kan? Kita punya peran yang sangat luar biasa untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Puji Tuhan. Dan kita akan tutup program ini di dalam doa. Masih teacher lagi yang ingin dalam doa? Doa penutup. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir. Bapak, kami sudah selesai. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami saksikan di sini Bapak itu boleh memberkati banyak orang. Dan kami percaya Bapak ketika kami sama-sama bergandengan tangan, sama-sama mengandalkan Engkau Tuhan, sama-sama mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kegiatan bully ini pasti bisa tidak akan terjadi lagi Tuhan. Ajar kami semakin untuk boleh mau diperlengkapi dengan firman Tuhan, mau dibentuk, mau diajar sesuai dengan firman Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang saat ini Bapak hatinya mungkin belum pulih, mari Bapak Engkau yang pulihkan, Engkau yang terus memberi kekuatan, karena kami percaya hidup kami berharga di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati acara-acara selanjutnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan semakin banyak orang yang terberkati maka akan
semakin banyak yang menyaksikan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, acara-acara berikutnya juga Tuhan, program-program kami berikutnya Bapa, itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memperlengkapi kami, menjadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk teacher dan juga anak-anak dari SMP Moody Victory School yang telah hadir ke studio Radio JFM. Terima kasih juga untuk Jehovah yang telah mengikuti program 1 jam bersama SMP Moody Victory School dengan tema bully ya. Jadi buat Bapak Ibu untuk mengakhiri program ini, mari kita bisa menghidupi firman Tuhan. Itu yang terpenting, sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan serupa dengan Allah, memiliki karakter yang seperti Allah. Jangan kita melakukan bully itu, dan ketika kita dibully maka kita harus melihat siapa diri kita sebagaimana Tuhan mengatakannya. Terima kasih sekali lagi buat Jehovah. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Sampai jumpa di program yang sama pada bulan depan di jam yang sama juga. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan shalom. Shalom. Oke, thank you.